Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bergabung di saat teduh pagi ini. Mari kita satukan hati kita dengan doa pembuka dan membuat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Bapa. Selamat pagi, Yesus. Selamat pagi, Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan dan perlindungan-Mu sepanjang malam tadi. Kami bersyukur pagi ini kami boleh berkumpul bersama di dalam Zoom ini untuk mengikuti saat teduh. Kami sungguh bersyukur atas hari baru ini yang selalu membawa kesegaran baru dan membangkitkan semangat baru di dalam hidup kami. Kami juga bersyukur atas nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Kami sungguh bersyukur atas kemurahan dan kebaikan-Mu di setiap kami ya Bapa. Bapa, pagi ini kami mau mempersembahkan hati dan hidup kami kepadamu. Hadirlah ke tengah-tengah kami ya Bapa. Berkati kami semua untuk 30 menit ke depan dalam mengikuti saat teduh pagi ini. Urapi kami satu persatu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu, serta bersama-sama mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu menjadi pelita dan kekuatan bagi kami di dalam menjalankan kehidupan kami masing-masing di sepanjang hari ini. Urapi juga kami ya Bapa yang bertugas melayani di pagi ini. Pakai kami sebebas-bebas-Mu, sesuai kehendak-Mu ya Bapa, untuk kemuliaan-Mu. Berkati juga peralatan komunikasi kami ya Bapa, jaringan internet kami masing-masing, sehingga bisa berjalan dengan lancar. Biarlah kami boleh memberi yang terbaik dari hidup kami untuk kemuliaan-Mu, serta menjadi berkat di antara sesama kami. Dan kuduskanlah ruangan di mana kami berdoa ya Bapa, supaya tidak ada kuasa apapun yang dapat mengganggu dan mencuri kemuliaan-Mu di saat kami memuji dan menyembah-Mu. Bapa, kami mau menyerahkan saat teduh pagi ini ke dalam pimpinan. Kami siap Engkau pimpin ya Bapa. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami sungguh rindu memuji menyembah-Mu, bersekutu dengan Engkau, menikmati hadirat-Mu. Urapi kami ya Roh Kudus. Di Mazmur 23 ayat 6, firman Tuhan berkata, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Benar Tuhan, kami percaya dengan iman, apapun yang kami hadapi, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kami seumur hidup kami. Mari kita bersama nyanyikan pujian berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita nyanyikan lagi, Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini,
Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupan kami, Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, Tuhan, karena Engkau. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Benar Tuhan, Engkau sungguh sangat baik Tuhan. Ajar kami menghitung berkat-berkat kami yang Kau berikan dan Kau anugerahkan. Dalam perjalanan hidup kita, kadang Tuhan mengizinkan adanya proses dan peristiwa yang tidak nyaman demi kebaikan kita dan kemuliaan-Nya. Dalam liburan keluarga ke Jogja baru-baru ini, anak saya yang bontot, Ale, umur 10 tahun, mengalami sakit. Saya percaya sakit penyakit berasal dari si jahat. Namun Tuhan mengizinkan peristiwa ini bukan hanya untuk menguji iman dan kesabaran saya, tapi juga iman anak saya. Saya melihat anak saya berani berdoa dan memerintahkan penyakit keluar dari tubuhnya. Dia juga sabar ketika kesembuhan tidak terjadi secara instan. Puji Tuhan, dalam kondisi yang tidak mudah, Tuhan memampukan kami tetap bisa mengunjungi objek wisata dan menikmati kebersamaan. Kemarin Ale sudah membaik, dan ketika saya minta dia berterima kasih kepada Yesus, dia langsung memejamkan mata dan berdoa di depan salib dan mengucapkan terima kasih kepada Yesus. Saya percaya banyak pertolongan Tuhan yang sudah Anda dan saya terima. Tuhan selalu menolong kita. Mari kita nyanyikan pujian ini. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi.
tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ya benar Tuhan. Di Yesaya 41 ayat 13 sampai 14 firman Tuhan berkata, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Musim akan selalu berganti. Banyak hal yang terjadi di luar kendali kita. Bila hari-hari ini kita khawatir akan kehidupan kita, akan ekonomi kita, perpecahan keluarga, sakit penyakit, mari kita percayakan hidup kita. Kita percaya Tuhan pasti memegang tangan kita dan menolong kita. Mari kita nyanyikan lagi, musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolong.
Tuhanku, aku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Baik Bapa, Ya Allah, ya terima kasih Yesus, Kau mengenyangkan kami. Kau melihara kami seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya andalalalala ya se. Ya rararaba. Ya namase. Ya darararaba. Ya dalalaba. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ya rararaba ya Mari kita hening di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu di pagi hari ini. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan isi hati-Mu, mendengarkan firman-Mu. Urapi anak-Mu, Christine. Penuhi dia dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu, bacaan pada pagi hari ini diambil dari Kejadian 32 ayat 22 sampai dengan 32.
Pada malam itu, Yakub bangun, dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sandi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Ketika ia bergulat dengan orang itu, lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit, ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala sebentar. Kita siapkan hati kita. Bapa, saat ini kami benar-benar rindu akan suara-Mu. Pakailah hamba-Mu ini dengan sebebas-bebasnya. Serahkan semua ini ke dalam tangan kasih-Mu. Beracaralah ya Bapa, dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, kami bisa membawakan renungan ini. Amin. Dalam bacaan ini ada 3 poin yang dapat kita pahami. Setelah Yakub menyeberangkan para istri serta anak-anaknya, maka ia pun tinggal seorang diri. Kesendirian Yakub ini melambangkan suatu fase kesendirian, di mana kalau kita merasa sendiri, kita merasa terbuang, kita merasa terpuruk. Ini juga sering dialami semua orang yang percaya, atau yang sering diistilahkan dengan masa padang gurun. Ia berbicara mengenai suatu kondisi yang sulit, tetapi memang Tuhan selalu izinkan untuk Yakub alami ataupun kita alami. Kita ingat bagaimana orang Israel yang keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, melalui padang gurun, dan mereka berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Mengapa begitu lama? Karena mereka ternyata melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga mereka dibuat berputar-putar lama sekali di padang gurun. Orang Israel yang keluar dari Mesir tidak dapat menikmati janji Tuhan, yaitu tanah perjanjian, karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Sekalipun demikian, selama perjalanan mereka di padang gurun, Tuhan tetap menyertai, dan segala hal yang mereka perlukan dicukupkan oleh Tuhan. Pelajaran yang bisa kita dapatkan adalah bahwa perjalanan hidup kita sebagai orang beriman bukanlah sebuah proses seperti bim salah bim, bukan sebuah proses yang instan, tapi sebuah proses yang panjang, di mana sikap kita harus mengalami suatu pembentukan yang Tuhan lakukan atas setiap kita, supaya kita makin hidup dalam kebenaran dan semakin serupa dengan Dia dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, karena kita diciptakan secitra dengannya.
Yang kedua, dihancurkan untuk diberkati. Saat itu Yakub bergumul semalam-malaman dengan seseorang yang adalah Tuhan sendiri. Dan dalam pergumulan tersebut, pangkal paha Yakub dibuat menjadi terpelecok. Pangkal paha Yakub dihancurkan. Lalu setelah itu, Tuhan memberkati Yakub. Ini berbicara mengenai dihancurkan untuk diberkati. Bicara dihancurkan, saya teringat akan tembok Yeriko. Waktu itu Tuhan memerintahkan Yosua untuk memimpin seorang Israel merebut Yeriko, dan Tuhan menyuruh Israel untuk mengelilingi tembok Yeriko dengan cara berdiam. Nanti Tuhan akan tentukan saatnya kapan mereka akan berseru dan bersorak. Ada satu ayat yang menyuruh kita untuk berdiam, dan Dia akan menyertai kita. Ada dalam Mazmur 46 ayat 11 sampai dengan 12. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Ini berbicara bahwa kita diminta Tuhan diam dan percaya, serta melepaskan segala keangkuhan, kesombongan, iri hati, kedagingan, dan segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saat kita melakukannya, maka kita akan melihat tembok Yeriko di hadapan kita akan dihancurkan oleh Tuhan. Di sini berbicara mengenai segala persoalan dan pergumulan hidup kita akan mengalami pertolongan, serta semua dapat kita lalui hanya karena campur tangan kuasa Tuhan. Kita tidak dapat berdiri pada kekuatan kita sendiri, karena kekuatan kita penuh dengan keterbatasan. Yang ketiga, haus dan lapar akan Tuhan. Yakub bergumul dengan Tuhan semalam-malaman dan tidak mau melepaskan Tuhan sebelum Tuhan memberkati dia. Ini berbicara mengenai haus dan lapar akan Tuhan. Yang paling penting dalam hidup kita, di mana kita harus selalu menginginkan dan merindukan kehadirannya dalam hidup kita. Mungkin haus dan lapar ini tidak hilang, namun dengan kenyamanan hidup kita, kadang kita merasa berkurang haus kita akan Tuhan. Tapi Tuhan saat ini mengingatkan kita dan menginginkan agar kita kembali memiliki haus dan lapar akan Dia. Kita melihat akhir dari kehidupan Yakub adalah orang yang diberkati. Kita tahu Yakub orangnya seperti apa. Dia banyak menipu sana-sini, tapi dia selalu diberkati. Itu semua menunjukkan bahwa kasih karunia Bapa yang selalu ada di dalam hidupnya. Tuhan mengganti namanya menjadi Israel, artinya Pangeran Allah. Artinya mengosongkan, di mana Tuhan membersihkan hidupnya dan ditutup di sebuah tempat yang bernama Peniel, yang artinya dia bertemu dengan Tuhan dan Tuhan memberkati. Seperti Tuhan mengubah Yakub menjadi Israel, dari Yabok menjadi Peniel. Dia juga ingin mengubah hidup kita ketika Ia membersihkan hidup kita. Makna kisah ini bagi kita sekarang ada banyak. Kisah ini mengajar kita untuk meyakini janji Tuhan. Walaupun kadang kita merasa lambat penggenapan janji Tuhan, tapi janji Tuhan tidak pernah terlambat. Semua akan terjadi sesuai pada waktunya, bukan waktu kita. Karena hanya Tuhan yang tahu apa yang terbaik buat kita. Semua yang tidak berkenan kepada kehendak Bapa kita harus hindari. Seringkali menjadi jalan masuk kembali persoalan yang lebih besar jika kita dalam menjalankan pergumulan itu dengan bertabrakan dengan kehendak Bapa atau melawan kehendak Bapa. Kemenangan kita akan terjadi saat kita menyadari kelemahan kita. Saat kita menjumpai diri kita yang sebenarnya di titik yang paling rendah, disitulah kita dapat menikmati semua keindahan kasih karunia Allah. Yang perlu kita ingat ketika kita lemah, kita akan kuat. Ada dalam 2 Korintus 12 ayat 9 sampai dengan 10 yang berbunyi, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus
turut menaungi aku, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, di dalam kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Maka langkah apa saja yang perlu kita ingat saat kita mengalami pencobaan berat, pergumulan yang berat yang kira-kira tidak ada ujungnya? Ada 3, yaitu mengambil waktu sendirian untuk bergumul dengan Bapa, yang artinya kita terus berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan dan membaca firman-Nya sampai Tuhan menjawab atau memberkati kita. Yang kedua, memiliki kerinduan selalu akan Tuhan yang sangat kuat. Karena dengan memiliki kerinduan akan Tuhan, kita akan terjauh dari kehendak yang jauh dari kehendak Bapa. Akan menguatkan kita untuk selalu setia akan firman-Nya dan menjadi pelaku firman-Nya. Yang ketiga, jujur. Jujur artinya tidak ada yang ditutup-tutupi di hadapan Tuhan. Jujur juga berarti kita menyadari kelebihan dan kekurangan diri kita di hadapan Tuhan. Allah memiliki belas kasih. Karena itu, ketika melakukan kesalahan, jangan pernah takut untuk mengakui di hadapan Allah. Tidak ada yang tersembunyi baginya. Pengampunan yang Allah berikan merupakan berkat terindah dalam kehidupan orang beriman. Mari kita sama-sama selalu setia dan selalu menyediakan waktu untuk bergumul dengan Tuhan setiap hari, karena Tuhan adalah kekuatan kita. Di saat kita senang, di saat kita susah, mari kita sama-sama selalu sertakan Tuhan di dalam setiap langkah hidup kita. Semoga kita semua berani mengambil sikap dan keputusan seperti Yakub. Walaupun di dalam pergumulan kadang kita merasa tetap tidak ada ujung seperti tadi, Yakub juga merasakan dia malah terluka, dia tidak bisa lari karena pahanya terluka. Tapi dia tetap berharap kepada Tuhan karena percaya janji Tuhan adalah yes dan amin. Makanya akan selalu digenapi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari sahabat-sahabat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita mau tutup pertemuan saat teduh kita dengan doa penutup. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang telah dibawakan oleh sahabat kami, Christine. Terima kasih Bapa, dalam firman-Mu, Engkau selalu mengajarkan kami untuk tetap diam dan percaya dan melepaskan segala hal yang tidak berkenan kepada Engkau, agar kami selalu dapat mengandalkan kekuatan Engkau dalam kehidupan kami, karena kami mau yakin dan percaya janji-Mu adalah ya dan amin dalam kehidupan kami. Waktu-Mu tidak pernah terlalu cepat dan tidak pernah terlalu terlambat dalam kehidupan kami. Waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau tidak pernah membiarkan kami anak-anak-Mu terlena Tuhan, dan Engkau akan selalu berikan pertolongan yang tepat pada waktunya. Biarlah kami selalu dapat menyadari setiap kelebihan dan kekurangan yang ada dalam kami masing-masing. Kami dapat mengambil waktu kami lebih lagi untuk dapat taat kepada Engkau, duduk diam, dan kami dapat selalu mencari Engkau, karena cukuplah kasih karunia-Mu saja dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami juga mau berdoa untuk Pak Paulus dan Bu Vila. Lewat mereka Bapa, Engkau telah memanggil lebih banyak jiwa lagi untuk terus dapat bertekun di dalam Engkau. Pakailah mereka secara bebas, sebebas-bebasnya dalam pelayanan mereka. Engkau selalu tutup bungkus keluarganya dengan kuasa darah-Mu, sehingga setiap pelayanan yang mereka berikan semua untuk kemuliaan nama-Mu, dan Engkau selalu berkati, jauhkan keluarga mereka dari kuasa-kuasa yang bukan berasal daripada Engkau. Engkau selalu akan cukupkan kebutuhan mereka. Engkau berkati setiap pekerjaan yang mereka lakukan, Bapa. Biarlah nama-Mu semakin dimuliakan dan nama kami semakin kecil. Juga untuk setiap kami yang hadir pada pagi hari ini, Bapa, biarlah Engkau selalu berkati kami. Kami mau serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu, sehingga setiap perkataan kami, ucapan kami, tindakan kami yang kami lakukan, semuanya hanyalah yang berasal dan berkenan kepada Engkau saja Tuhan.
Kami mau menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, kami tidak lupa juga mau berdoa untuk PH Teens malam hari ini. Engkau berkati setiap acara dari PH Teens malam hari ini. Biarlah semakin banyak anak-anak muda yang rindu untuk dapat mengenal Engkau lebih dan lebih lagi di dalam pergaulan sekarang ini, Bapa. Kami percaya, Bapa, ketika mereka mau datang kepada Engkau, Engkau yang akan pimpin langkah hidup mereka. Berkati setiap pelayan-Mu di dalam PH Teens, Bapa. Biarlah semua dapat bekerja sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah Engkau yang tutup bungkus semua pelayan-Mu dan semua peserta PH Teens malam hari ini, sehingga semua acara PH Teens dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh cinta. Kami serahkan seluruh kegiatan kami hari ini selanjutnya hanya ke dalam tangan kasih-Mu, Engkau yang berkati kami. Kami mau satukan doa kami ini dengan doa komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini, juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami, apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari foto. Sudah siap semua? Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.